Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu, bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Tadi kita sudah membahas mengenai penyebab dan juga gejala penyakit campak. Sekarang kita akan membahas mengenai pencegahan nih pemirsa, salah satunya dengan vaksin. Langsung saja saya tanyakan kepada Dokter Nabila terlebih dahulu ya dok. Sebenarnya apa saja sih dok vaksin yang disarankan untuk mencegah, khususnya mencegah penyakit campak? Vaksin sendiri ada direkomendasikan menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu ada vaksin MMR ataupun vaksin MR. MMR itu vaksin yang dalam satu dosis vaksin tersebut terdiri dari 3 macam, yaitu mumps itu ialah untuk virus yang menyebabkan gondongan, measles itu untuk virus campak, dan terakhir rubella itu menjadi satu dosis. Itu untuk MMR. Ada juga yang MR. MR itu isinya adalah measles untuk campak dan rubella. Nah, menurut IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, merekomendasikan vaksin itu diberikan untuk dosis pertama pada anak usia 9 bulan. 9 bulan. Usia 9 bulan, dan tidak selesai di situ. Ada boosternya. Oh, ada booster juga boosternya itu untuk menguatkan kembali antibodi terhadap campak. Karena pemberian dosis pertama vaksin itu tetap ada kemungkinan terjadi kegagalan pembentukan antibodi setelah vaksin pertama. Maka penting untuk diberikan booster. Selain untuk backup andaikan ada kegagalan pembentukan antibodi dari vaksin pertama, booster ini juga berguna untuk memberikan daya tahan lagi terhadap tubuh kita, karena antibodi itu dalam seiring berjalannya waktu bisa berkurang. Ya, jadi usaha kita agar antibodinya bertahan lama, itu ada pemberian booster. Booster kedua itu di usia 18 bulan. Jadi dosis keduanya di usia 18 bulan, dan ada lagi pengulangan. Itu di usia anak sekolah, yaitu usia 5 hingga 7 tahun. Berarti ada 3 kali totalnya ya dok, dari 9 bulan, 18 bulan sampai ke anak 5 tahun pada usia SD biasanya dok ya? Usia anak sekolah. Baik. Nah, untuk vaksin sendiri itu sebenarnya gimana sih dok cara kerja vaksin di dalam tubuh? Jadi untuk vaksin MR atau MMR ini merupakan vaksin hidup, yang artinya berisi dari virus yang dilemahkan. Jadi virus tersebut kita ambil bagian dari virusnya, kita masukkan ke dalam vaksin tersebut, tapi sudah dilemahkan. Harapannya apa? Dengan sudah dilemahkan tersebut, saat vaksin itu disuntikan ke tubuh anak, tetap bisa menimbulkan antibodi, karena antibodi itu berguna sebagai kekebalan tubuh ya. Nah, antibodi ini terbentuk bila memang ada kuman ataupun ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Harus dipancing istilahnya. Dipancing seperti itu dengan vaksin. Dengan vaksin itu ya, jadi antibodi ibarat tentara, sedangkan virus itu ibarat musuhnya. Jadi tentara itu biar tahu cara melawan musuhnya gimana, harus latihan dulu, harus dikasih pajanan dulu ya, harus dikenain dulu dengan musuhnya apa yang mau kita lawan. Makanya diberikanlah vaksin ini. Vaksin ini berisi virus yang sudah dilemahkan. Jadi tetap bisa mancing sistem imun tubuh kita untuk membentuk
antibodi tapi tidak memberikan efek penyakit. Itulah kenapa virus yang dilemahkan. Nah, dengan begitu diharapkan setelah pemberian vaksin maka akan terbentuk antibodi sehingga bila kedepannya virus yang asli beneran nih masuk, nih virus yang masuk ke tubuh anak tersebut, tubuhnya sudah ada antibodi sehingga sudah bisa melawan sehingga tidak muncullah penyakit campak tersebut. Jadi dia udah tahu ya dok cara mengalahkan si musuhnya, sebagai musuhnya ini campak ya misalnya dok yang masuk ke dalam tubuh, jadi dia udah tahu gimana cara mengalahkan karena udah ada antibodi dalam tubuh dengan vaksin tadi ya dok ya. Nah, tanggapan dokter sendiri kan masih banyak banget orang tua di rumah yang mungkin takut untuk memvaksinasi anaknya nih dok, karena takut setelah vaksin biasanya itu anak tuh demam. Nah, tanggapan dokter nih gimana dok untuk orang tua yang mungkin belum tahu nih bahwa demam itu merupakan hal yang normal ternyata ya dok di dalam vaksin? Benar, jadi demam itu sebenarnya bukan penyakit. Demam itu salah satu tanda sedang terjadi reaksi inflamasi di tubuh kita. Ketika vaksin dimasukkan ke tubuh, vaksin itu berisi virus yang dilemahkan tadi ya, itu sama saja dengan musuh, tapi musuh yang lemah. Ya, vaksin tersebut akan memancing tubuh kita untuk membentuk antibodi. Proses pembentukan antibodi itu melalui proses inflamasi di tubuh kita. Nah, salah satu tanda bila terjadi proses inflamasi ialah muncullah demam. Jadi demam itu tanda bahwa sistem tubuh kita ini lagi berperang melawan musuh tersebut. Jadi sangat wajar ketika habis diimunisasi anaknya jadi demam. Jadi berarti itu berhasil ada vaksinnya kalau kayak berarti gitu. memang sedang bekerja, sistem tubuh kita sedang bekerja untuk membentuk antibodi. Jadi untuk orang tua diharapkan jangan panik. Jangan panik bila anak demam setelah imunisasi. Bisa diberikan obat penurun demam, bisa dibantu kompres, dan juga di rumah anaknya jangan dikasih jaket tebel-tebel, selimut tebel-tebel. Ya karena kebanyakan orang tua kalau misalnya anak demam mulai dibungkus anaknya pakai jaket tebel-tebel, selimut tebel-tebel, itu malah akan menambah suhu panas pada tubuh anak. Maka biarkan pakai pakaian yang menyerap keringat, tidak perlu yang tebal. Jadi jangan panik, jangan hanya karena takut demam jadi takut imunisasi, karena ini nggak diimunisasi, karena itu akan merugikan anak kita sendiri. Iya. Baik, nah tentunya pemirsa nggak usah takut lagi nih untuk imunisasi karena itu memang untuk kebaikan anak itu sendiri. Jadi misalnya kalau misalnya udah demam, kita bisa memberikan gizi yang cukup dan juga memberikan obat penurun panas ya dok ya. Nah kalau misalnya udah vaksin, itu biasanya orang beranggapan nggak akan kena lagi nih dok. Udah vaksin campak nggak akan mungkin kena campak lagi. Gimana nih dok tanggapan dokter? Berdasarkan CDC ya, Lembaga Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, jadi keberhasilan vaksin campak untuk mencegah campak itu sangat tinggi, yaitu 95%. Memang vaksin manapun tidak bisa menjanjikan 100% pasti kebal seumur hidup terhadap penyakit yang divaksinkan tersebut. Tidak bisa menjamin 100% nggak bakal terinfeksi penyakit tersebut. Tapi untuk campak sendiri keberhasilannya itu sangat tinggi, yaitu 95% bila mendapat dosis 1 kali. Bahkan kalau misalnya anaknya di booster, pemberian dosis hingga 2 kali itu meningkat. Keberhasilannya bisa 99%. Dan tentunya ini angka yang sangat baik, sudah mendekati 100%. Jadi untuk resiko terinfeksi campak untuk anak yang sudah terkena campak itu sangat kecil karena keberhasilannya hingga 95%. Baik, jadi nggak apa-apa demam sebentar asal nantinya untuk campaknya nggak parah pada saat dewasa ya dok ya. Nah, mungkin kita beralih dulu kepada dokter Elsa nih dok. Nah untuk orang-orang yang dewasa yang terkena campak itu gejalanya bisa lebih parah nggak dok? Atau sama aja nih kayak anak-anak pada saat kena penyakit campak di masa anak-anak? Ya, pada prinsipnya virus morbili atau campak ini kan dia masuk saat imunitas seseorang itu sedang lemah, sedang rendah ya. Jadi bukan faktor dari usianya, bukan faktor dari golongan ini bayi, ini anak, ini dewasa, ini lansia, tapi adalah faktor imunitas seperti itu. Nah, biasanya pun orang dewasa ini gejalanya sama aja. Anak dewasa sama gejalanya. Masuk di fase prodromal, mereka sama-sama mengalami demam, biasa sama-sama mengalami batuk pilek misalnya ya, sama-sama mengalami koplik spot tadi, ruam kemerahan seluruh badan seperti itu.
Tetapi biasanya dewasa yang imunitasnya ini memang rendah, yang pertama memang mungkin aktivitas yang berlebih atau kelola stres atau pola hidupnya yang tidak sehat. Yang kedua, dibarengi atau diperberat dengan resiko lainnya atau imunodefisiensi lainnya, penyakit yang menyebabkan imunnya itu rendah. Mungkin ada DM atau ada gejala hipertensi, ada penyakit imunodefisiensi lainnya. Inilah yang memperberat. Jadi bukan dari usianya yang memperberat gejala dari campak seseorang dewasa itu, tidak. Gejalanya sama, tetapi yang memperberat apakah ada faktor resiko atau faktor pemberat lainnya yang menyebabkan jadinya gejala campaknya itu plus-plus seperti itu dibandingkan dengan gejala campak yang memang seharusnya seperti itu. Baik, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya antara usia ya dok, tapi karena dia disebabkan virus jadi berhubungan dengan imunitas tubuh tadi ya dok ya. Nah kalau misalnya orang yang udah vaksin atau belum, apakah ada perbedaan tingkat kesembuhan antara orang yang dulunya udah vaksin ternyata atau nggak ada gejala lagi dok biasanya? Ya, kalau ini otomatis akan berhubungan karena orang yang sudah divaksin, anak-anak yang sudah divaksin, dewasa yang sudah diimunisasi atau vaksin MMR tadi atau MR tadi, kalau dia terinfeksi virus akan yang lebih berat adalah orang yang belum pernah divaksinasi. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan Dr. Nabila tadi, tentaranya belum ada nih, tentaranya belum ada. Sedangkan yang udah divaksin, tentaranya udah di depan semua nih, udah di depan semua untuk siap untuk berperang ya, berperang dengan musuh yang akan datang si virus morbili ini. Sementara orang yang belum vaksin nggak ada tameng atau nggak ada pelindung apa-apa di dalam tubuhnya, sehingga musuh yang dalam kategori di sini ada virus morbili ini akan leluasa masuk ke tubuhnya, tentunya akan memperberat dari gejala itu. Sementara yang udah vaksin udah punya tentara, udah terlindungi fase awal, kalaupun memang lolos juga musuhnya, ya paling 1-2 lah yang lolos gitu ya ke tubuhnya. Berarti vaksin ini sangat penting ya dok. Ya, jadi para orang sekali. tua sangat dianjurkan untuk memvaksinasi anaknya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.